Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang hasil mini riset kami yang judulnya Etika Profesi Kesekretariatan yang berlandaskan Pancasila di lingkungan perusahaan. Baiklah, yang saya hormati Bapak Hasin selaku dosen mata kuliah pada etika profesi dan yang saya banggakan teman-teman semua. Adapun kelompok dari kelompok 4 yaitu ada Dwi Nur Wahyu, ada Mekari Indriani, ada saya sendiri Sofia Uti. Baiklah, untuk selanjutnya. Adapun pembahasannya yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan riset, yang keempat ada materi riset, yang kelima ada tinjauan pustaka, yang keenam ada metode penelitian, yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Baik, akan saya lanjutkan. Ada latar belakang dari ini riset kami, di mana profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut suatu keahlian ataupun keterampilan dari seseorang yang berprofesi tersebut. Sebutan profesi biasa selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang seseorang. Dan etika profesi biasanya berhubungan sangat erat dengan pekerjaan seseorang yang dimana etika ini berlaku dalam suatu kerangka yang diterima oleh semua orang yang memiliki jenis pekerjaan. Sekretaris merupakan suatu profesi yang penting di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Seseorang yang sudah memutuskan untuk memilih peran sebagai seorang sekretaris harus memiliki kemampuan atau etika profesi dalam mengelola dan membantu pimpinan dan rekan kerja pimpinan dalam rangka mendukung kinerja mereka. Sekretaris juga memiliki etika yang dimana harus menjunjung tinggi suatu nilai atau norma kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi dan kesetiaan. Kode etik sekretaris merupakan juga panduan sebagai seorang sekretaris dalam menjalankan profesinya dengan sepatutnya dan mampu mengimplementasikannya dalam dasar Pancasila. Selanjutnya itu ada masalah dari materi kami yang dimana dari latar belakang yang telah dipaparkan ada rumusan masalah yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama bagaimana perkembangan etika profesi keseharian pada Pancasila, dan yang kedua bagaimana implementasi etika profesi dalam Pancasila. Adapun tujuan risetnya yaitu berdasarkan rumusan masalah, ada tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan etika profesi kesekretarisan pada Pancasila dan untuk mengetahui implementasi etika profesi dalam Pancasila. Selanjutnya itu ada manfaat dari riset, yaitu berdasarkan beberapa penjelasan di atas. Adapun manfaat riset yang kami ambil yaitu yang pertama untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai etika profesi yang dimiliki seorang sekretaris yang dimana berlandaskan dengan Pancasila. Yang kedua untuk mengasah sejauh mana pemahaman kita mengenai etika profesi kesekretarisan. Dan yang ketiga itu untuk dapat berpikir kritis mengenai pentingnya suatu etika dalam profesi maupun non profesi. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada uraian teori yang etika profesi. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Oleh karena itu, setiap manusia harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadapnya sesuai dengan ajaran moral. Menurut Purnami 2014, halaman 184 sampai 185, profesi dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan juga dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta mempunyai komitmen
tindakan yang tidak mengikat karena bantuan umum namun jadi pedoman dalam perilaku terkait dengan profesi yang diembannya sebagai seorang sekretaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Mary Ariani. Pada ayam saya Selanjutnya, Kode Etik Sekretaris Indonesia. Kode Etik Sekretaris adalah panduan bagi sekretaris untuk menjalankan profesinya menurut Ikatan Sekretaris Indonesia dalam buku Kesekretarisan Profesional. Berkompeten, cerdas, terampil, melayani karangan Kriansa tahun 2014 halaman 65. Kode Etik Sekretaris adalah satu, menjunjung kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi sekretaris. Dua, bertanggung jujur dan sopan dalam setiap akhlaknya baik dalam melaksanakan tugasnya maupun melayani lingkungan dan masyarakat. Tiga, menjaga kerahasiaan segala informasi yang didapatnya dalam melaksanakan tugas dan tidak menggunakan kerahasiaan informasi itu demi kepentingan pribadi. Empat, meningkatkan profesi melalui pendidikan atau melalui kerjasama dengan rekan-rekan seprofesi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Lima, menghormati dan menghargai reputasi rekan profesi baik dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Pancasila. Menurut Sejati Ramdan dan Purwanto tahun 2007 halaman 21 mengatakan bahwa Pancasila ditemukan pada abad ke-14 ketika zaman kerajaan Majapahit dalam buku Sutasoma karangan Sultan Tanggular. Dalam buku tersebut Pancasila diatas sebagai kesusilaan yang lima dan kesusilaan untuk melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, mampu akibat minuman keras. Selanjutnya, sila dapat diartikan sebagai aturan untuk melakukan perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang beradab atau sopan santun dan adab akhlak moral. Pemahaman implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dasar negara dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut Sejati Ramdan dan Purwanto tahun 2007 halaman 24-33, implementasi pertama ketuhanan Maha Esa menghendaki setiap negara untuk tinggi agama dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Diharapkan setiap warga negara memiliki keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dia serta isinya yang diwujudkan melalui agama serta kepercayaan pada Tuhan Maha Esa. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghindar sesama manusia, tidak saling melecehkan sesama manusia, rasa memiliki setiap manusia, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, melakukan kegiatan kemanusiaan, donor darah, menghargai kepentingan negara di atas kepentingan darah, menyantuni anak yatim, kebenaran dan keadilan, taat hukum dan tidak diskriminatif. Implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia, menghendaki kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan berkorban bersama dan bayar pajak, cinta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan bangsa sebagai negara Indonesia. Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah. Harus menghormati wakil rakyat, hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Implementasi sila kelima, adalah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkehendaki perbuatan luhur, saling membantu dan gotong royong, adil, tidak pilih kasih, orang lain, tidak menghalangi orang lain, suka memberi pertolongan, tidak egois dan individualisme, bekerja keras, berusaha tidak pasrah dan tahan, menghargai orang lain dan tidak membaca. Dua, pengertian dahulu. Satu, etika simbol pada tanggal 1 April 2015 menurut etiket profesi sekretaris profesional. Dalam kaitan ini disimpulkan bahwa mengawali karir sebagai seorang sekretaris tidak serta-merta langsung dari sekretaris profesional, tapi akan melewati tahap yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Profesi sekretaris profesional menjunjung tinggi kode etik profesi sekretaris yang lebih mengedepankan etika dan etiket dalam meniti karir sebagai seorang sekretaris profesional.
Prasyarat sekretaris perundang-undangan yang dikatakan adanya kompetensi teknis yang tinggi yang didukung cara berpakaian rapi dan menarik, tetapi juga harus diwakili dengan profesinya. Yang kedua, Issa Utami tanggal 1 April 2001 dengan judul pengaruh karakteristik individu dan etika profesi sekretaris terhadap kinerja sekretaris. Studi empiris karyawan sekretaris. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hipotesis pada variabel karakteristik individu berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sekretaris berpengaruh secara signifikan, dan hipotesis variabel etika profesi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja sekretaris. Kemudian, berdasarkan pada variabel karakteristik individu dan etika profesi secara keseluruhan berpengaruh terhadap kinerja sekretaris. Metodologi penelitian 3.1 jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian itu penelitian ini yaitu penelitian tersebut yang ada di mana penelitian ini dikelola melalui jurnal-jurnal, buku-buku, dokumen yang ada ataupun sumber berkaitan dengan relevan. 3.2 metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian perpustakaan atau literary research, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi literatur dan relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selain itu juga mencari data dan informasi melalui penelitian. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saida. Selanjutnya ada hasil dan bahasan. Jadi titik satu yaitu perkembangan etika profesi kesekretarisan pada Pancasila. Ikatan Sekretaris Indonesia telah memiliki kode etik profesi. Dalam melaksanakan kode etik profesi tersebut, seorang sekretaris perlu menghayati dan mengamalkan serta berprinsip pada sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat butir-butir kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 3.2 yaitu implementasi etika profesi dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Kedua yaitu menghendaki sesama manusia tidak saling berjatuhan, sesama manusia punya rasa memiliki, setiap manusia menjaga keseimbangan dan melakukan kegiatan kemanusiaan dalam menyampaikan yatim, kebenaran dan apapun yang tidak diskriminatif. Seorang sekretaris Indonesia perlu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam menjalankan profesinya. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu di mana menjaga kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yaitu berkorban, bekerja keras dan membayar pajak serta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan percaya diri sebagai warga negara Indonesia. Sila keempat yaitu menghendaki masyarakat musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Pada saat sekretaris perlu mengambil keputusan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sila kelima yaitu menghendaki perbuatan luhur, saling membantu dan gotong royong, adil, tidak birokrasi, menghormati orang lain, tidak menghalangi orang lain, maka memberi pertolongan, tidak egois dan tidak sosialisme, tidak peka kepada Tuhan, menghargai. Selanjutnya Nggak dengar suara. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sekretaris profesional memahami dengan penuh tanggung jawab profesi yang dijalaninya. Sekretaris perlu menghayati etika profesi dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Semua itu harus terwujud dalam tata cara menyelesaikan pekerjaan, perilaku dan sikapnya sehari-hari. Sudah sepantasnya seorang sekretaris Sang Pancasila menunjukkan sikap kerja yang adil sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri bangsa yang bersatu-satu menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang maju, modern dan sekaligus tetap memegang nilai luhur yang ada di masyarakat. Sebuah negara maju tetap dapat berpegang kepada nilai-nilai tradisional yang luhur mulia sehingga masyarakat tetap memiliki akar yang kuat di dalam dari gamang dan saat kesulitan menghadap.
Baik, itulah dari unit riset kelompok 4. Apabila ada teman-teman yang memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan. Saya ingin bertanya. Izin bertanya. Baik, saya dari kelompok 8, biar jenazah Sabil ingin bertanya, menurut kelompok kalian, mengapa perusahaan itu sangat penting peran seorang sekretaris yang profesional? Coba jelaskan. Terima kasih pada Adi. Selanjutnya pada Lisa. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Aduh, Putri dulu. Putri. Kenalkan, nama saya Putri Anggra Azari, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara menjadi seorang sekretaris yang kompeten sesuai dengan kita profesi sekretaris? Terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya. Pada Nara. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1, saya Ananda Karokaro. Perwakilan kelompok 1, mohon maaf sebelumnya saya off kamera karena jaringan kurang baik. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Menurut kelompok 4, mengapa seorang sekretaris dikatakan sebagai cerminan dari perusahaan? Coba jelaskan pendapat kelompok kalian. Terima kasih. Pada kelompok lain. Izin bertanya. Kepada Maya 2. Saya Maya Duma dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana pekerjaan sekretaris sesuai dengan kode etik. Terima kasih. Kepada teman lain yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Kepada Perum, silakan. Saya menjadikan perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin bertanya bagaimana pelatihan sekretaris baik-baik pada saat ini. Coba jelaskan pendapat kelompok 4, apakah sudah ada etiknya atau tidak. Terima kasih. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kepada teman-teman semua, kami berikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman-teman, bisa ditulis di kolom chat ya pertanyaannya.
kami akan menjawab pertanyaan yang akan dijawabkan oleh kepada Maya, yang kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi. Yang pertanyaannya, mengapa di suatu perusahaan sangat penting untuk memiliki seorang sekretaris profesional? Karena sekretaris profesional diperkirakan akan berdampak positif bagi perusahaan. Sekretaris dapat melakukan semua pekerjaan dengan baik. Sebagai orang kedua setelah para pemimpin, sekretaris dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja di luar kantor serta di dalam kantor atau dalam suatu organisasi. Baik, ada adik-adik apa menerimanya? Baik, jawaban dapat saya terima. Terima kasih Maya. Terima kasih Maya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ananda Karo, yang dimana pertanyaan itu menunjukkan mengapa seorang sekretaris sebagai cerminan dari perusahaan kebetulan menurut pendapat kelompok kalian. Nah, menurut pendapat kelompok kami, di mana perusahaan adalah hal yang harus dijunjung sangat tinggi, karena seorang sekretaris adalah kanan atasan ataupun pimpinan, maka seorang sekretaris juga harus memiliki citra perusahaan yang baik. Sekretaris juga harus ramah, baik dan bertanggung jawab pada semua tugasnya, tidak hanya tugasnya pada klien ataupun kerja lainnya, dia juga harus tetap ramah seperti pekerjaan dia sebelumnya. Bagaimana saudara Anda jawaban dapat diterima? Jawaban dapat terima kasih Dwi. Terima kasih kembali Nanda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ketum yang pertanyaannya, bagaimana penampilan seorang sekretaris yang baik pada saat sekarang ini? Coba jelaskan pendapat kelompok 4. Pendapat kelompok 4 dalam bertanya seorang sekretaris harus memiliki 3 syarat yang itu sederhana, rapi dan sopan, mengenakan pakaian yang bersih, rapi dan tidak berbau, berpenampilan menyesuaikan kepribadian Anda, akan menimbulkan kenyamanan dalam berpakaian, sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri. Diterima. Baik, terima kasih tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri Anggi, yang dimana pertanyaannya itu menurut kelompok kalian, bagaimana cara seorang sekretaris yang kompeten sesuai dengan etika profesi seorang sekretaris? Menurut kelompok kami, yang dimana cara menjadi seorang sekretaris yang kompeten dan sesuai dengan etika profesi sekretaris, yang dimana itu memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik itu bukan hanya harus berpenampilan menarik, tapi juga harus memiliki kepribadian yang baik. Seorang sekretaris yang profesional harus ramah, baik dan bertanggung jawab pada semua tugas ataupun kegiatan yang dia punya. Yang kedua itu menampilkan citra perusahaan. Menampilkan citra perusahaan itu seperti seorang sekretaris hendaknya memahami citra perusahaan tempat di mana ia bekerja dan menjaga sikap ataupun penampilan, karena sekretaris identik dengan citra perusahaan. Yang selanjutnya itu baik dan bertanggung jawab. Baik dan bertanggung jawab ini sangat diperlukan dalam etika profesi yang kompeten, karena atas pekerjaan yang dia buat harus dituntut baik dan ramah, tidak hanya pada pemimpinnya tetapi pada karyawan lainnya gitu. Pandai menyimpan rahasia. Pandai menyimpan rahasia ini mampu
mampu membuat perusahaan itu dipercayai dan tidak menyebarkan rahasia perusahaan pada perusahaan lainnya. Dan selanjutnya itu mengerti teknologi, yang dimana seorang sekretaris jika tidak mengerti teknologi, maka seorang sekretaris akan membuat perusahaan itu menjadi malu. Jadi teknologi juga harus dibutuhkan dalam profesi seorang sekretaris, tidak hanya harus berpenampilan dengan baik, pandai teknologi juga dibutuhkan dalam profesi seorang sekretaris. Bagaimana Saudara Putri? Apakah jawaban dapat diterima? Baik, jawaban dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua, di mana bagaimana pekerjaan sekretaris sesuai kode etik. Pekerjaan sekretaris yang sesuai dengan kode etik itu seperti menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan serta nama baik profesi seorang sekretaris. Yang kedua, tidak jatuh tingkah laku baik dalam melaksanakan tugas maupun melayani di luar lingkungan kerja dan masyarakat. Yang ketiga, semua kerahasiaan ekspresi dan kepentingan pribadi. Yang keempat, meningkatkan profesi melalui pendidikan atau kerja sama dengan rekan-rekan seprofesi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, menghormati dan menghargai reputasi rekan seprofesi baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan. Bagaimana dua keadaan jawabannya? Jawaban dapat saya terima, terima kasih. Baiklah, sekian dari hasilnya riset kami. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.